Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di acara yang sama dari yang kemarin ya. Kita untuk sesi yang minggu ini adalah sesi sharing session, masih di acara yang sama yaitu pemanfaatan akses internet tetap pita lebar dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM 2021 di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, kalau minggu lalu kita udah sama-sama mengikuti pelatihan intensif selama 3 hari secara beruntun. Di minggu ini kita akan mencoba untuk merefresh kembali materi-materi yang sempat disampaikan pada minggu lalu. Kita akan coba bedah, mungkin di sharing session ini kita hanya buka di satu topik aja, tapi lebih mendalam. Di situ nanti akan ada sharing session dengan para pelaku atau enggak contoh tokoh yang sudah berhasil melakukan kegiatan jualannya atau kegiatan bisnisnya, yang mana kegiatan ini ditopang oleh pemanfaatan internet kaitannya dengan platform digital ataupun sosial media yang telah digunakan. Nah, di hari ini saya, Rafid Eriko, akan memandu kegiatan hari ini yang kita sebut sharing session ini adalah bincang inspiratif, di mana kita akan membahas ada 2 topik. Yang pertama adalah kita akan mendengarkan materi mengenai cerdas telekomunikasi. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengetahui mengenai contoh kasus pemanfaatan sosial media pada usaha batik Garutan. Nah, kebetulan 2 pemateri kita hari ini telah hadir di room Zoom kita siang ini. Nah, oke, untuk yang pertama, di sesi pertama ini, saya akan mengundang tim ahli dari tim PT Lebar Kominfo. Ada Mas Faizal Rizky Tawil atau kita sebutnya adalah Mas Ical. Mas Ical nanti akan menyampaikan mengenai topik tentang cerdas telekomunikasi sebagai gambaran buat Bapak Ibu sekalian aja ya, mengenai aspek-aspek dalam komunikasi, dalam hal etika dan lain sebagainya. Sebelum nantinya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yang mana nanti akan ada Kang, karena dia adalah orang Sunda, jadi saya manggilnya Kang ya. Kang Lutfi Burhan, salah satu desainer ataupun founder dari usaha batik Garutan yang lumayan cukup sukses, yang bisa kita jadikan pelajaran untuk sesi sharing kita di minggu ini, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan masuk dulu ke materi yang pertama, di cerdas telekomunikasi yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Ical. Tapi sebelum itu, saya ingin mengenalkan lebih dekat siapa itu Mas Ical. Boleh ditampilkan, teman-teman? Oke. Ya, beliau adalah Faizal Rizky Tawil, pria kelahiran 24 Januari 1987 di Kota Palu. Saat ini beliau selain aktif sebagai dosen dan juga seorang yang memimpin organisasi Evendo di Sulawesi Selatan. Nah, saat ini juga beliau juga salah satu CEO untuk unit bisnis beliau, Double Helix Event Organizer, yang berdiri dari tahun 2009 hingga sekarang ini. Untuk riwayat pendidikannya, beliau ternyata adalah sarjana kedokteran dari Universitas Hasanuddin. Nah, mungkin nanti kita akan tanya jawab lebih lengkap mengenai kesibukan dan lain sebagainya sebelum kita memulai materi kita yang pertama. Kita sapa aja. Mas Ical. Ya, halo Mas Riko. Siap. Ya, halo semuanya, Bapak Ibu. Mas Assalamualaikum Ical. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Baik? Alhamdulillah baik, Mas Riko. Siap. Nah, ini kebetulan kita menyambung dari 3 materi pelatihan yang kemarin ya, Mas Ical. Karena kebetulan
di minggu ini, di tiap minggunya kita akan ada satu kali pertemuan yang akan membahas mengenai materi kuliah umum kita, dan kita akan mengulang kembali salah satu topik yang akan kita buat lebih mendalam untuk teman-teman peserta nanti bisa cerna seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Aku kembalikan ke Mas Ical untuk memandu materi kita siang ini. Silakan, Mas Ical. Oke, terima kasih Mas Riko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya untuk bincang inspiratif. Jadi mungkin saya akan memberikan sedikit pendalaman tentang cerdas berkomunikasi ya. Mungkin bisa ini Mas Riko materinya. Oke, ya. Jadi masyarakat cerdas telekomunikasi ya, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting sekarang ya telekomunikasi itu ya kalau kita tahunya sih handphone ya. Jadi handphone ini banyak digunakan untuk alat telekomunikasi. Jadi ya sekarang kita tidak bisa pungkiri ya baru bangun tidur aja yang dicari ya handphone. Kenapa? Karena memang sekarang zamannya digital, jadi komunikasi yaitu telekomunikasi itu harus memang lebih utama untuk zaman yang sekarang. Oke, mungkin next. Nah, jadi saya kasih pengertian sedikit aja dulu tentang telekomunikasi. Ya, jadi telekomunikasi itu adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain, dan informasi tersebut itu bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Secara garis besar, telekomunikasi sudah ada sejak abad 18 dan sekarang berkembang dengan sangat pesat. Ya. Jadi memang dulu mungkin cara kita komunikasi itu misalkan mengirim surat, ya, jadi butuh waktu yang cukup lama. Sekarang dengan buka handphone, kirim WhatsApp itu udah langsung. Nah, makanya sekarang banyak hal-hal yang sebenarnya sih kalau kita manfaatkan dengan baik itu sangat baik untuk pengetahuan kita, karena kita dengan cepat bisa mengakses apa yang terjadi misalkan di luar negeri, apa yang bisa terjadi di luar kota, itu kita bisa paham, kita bisa tahu sekarang pun gitu loh, itu dengan adanya telekomunikasi. Oke, next, Pak Riko. Ya, jadi tadi sih kalau kita berbicara telekomunikasi, ya pasti kalau yang paling dekat dengan alat telekomunikasi adalah handphone. Ya. Jadi di sini telekomunikasi juga perannya sangat baik. Ya. Cuma yang akan saya coba bahas di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan bagaimana jangan sampai telekomunikasi ini banyak hal-hal yang sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang dimanfaatkan jadi sesuatu yang tidak baik gitu loh untuk telekomunikasi. Jadi banyaknya penipuan, ya banyaknya yang mengatasnamakan suatu perusahaan untuk meminta sesuatu, itu lagi sangat marak. Jadi nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan lebih membahas tentang manfaat telekomunikasi. Cuma kali ini saya mungkin agak sedikit menjelaskan tentang kita harus waspada gitu, dan kita harus memang gimana sih biar kita bisa secara cerdas memanfaatkan telekomunikasi ini, seperti itu ya. Oke, mungkin next, Pak Riko. Ya, jadi gini, jadi ini isu yang masalah yang sekarang sering terjadi ya. Jadi banyak ya tadi pembobolan uang digital, ya, pemalsuan, terus karena pasti jadi gini, jadi segala hal sesuatu yang entah itu telekomunikasi atau yang lain itu pasti mempunyai hal baik sama hal yang buruk. Nah, cuma
ada beberapa oknum yang memanfaatkan hal-hal yang tidak baik ini, ya. Inilah yang sekarang sementara kita coba. Kami memberikan materi agar Bapak dan Ibu bisa lebih waspada lagi ke depannya, ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini ada dua, ada pertukaran kartu SIM, ya, sama ada kode OTP. Jadi biasanya kalau bisa pada saat pertukaran kartu SIM itu memang benar-benar tadi data yang ada di dalamnya itu benar-benar tolong dijaga, ya, oleh Bapak dan Ibu agar karena biasanya kartu SIM itu dipakai untuk pembalasan kode OTP. Ya. Jadi kode OTP ini juga, jadi kejahatan kode OTP ini biasanya itu harusnya kan bersifat rahasia. Nah, jangan sampai banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan dengan memberikan iming-iming yang tidak baik gitu. Jadi dari masalah ini yang kami coba untuk mengingatkan lagi, ya, untuk memberikan ini lagi apa-apa saja sih yang harus kita antisipasi, yang harus kita waspadai, ya, karena jangan sampai ini sangat merugikan, ya, untuk kita semua. Oke, sekian Auriko, next. Oke, jadi gini, ini ada beberapa imbauan untuk masyarakat cerdas telekomunikasi, ya, jadi ada 10. Saya akan bahas coba satu-satu, dan ini sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu sudah lebih paham, cuma kami di sini lebih mengingatkan lagi, lebih bahwa Bapak dan Ibu harus lebih waspada gitu loh. Karena memang ini lagi sangat marak terjadi belakangan ini. Jadi yang pertama adalah pengguna jangan pernah memberikan data finansial pada siapapun atau pihak yang mengatasnamakan institusi. Ya, jadi kadang memang ada beberapa oknum yang mengatasnamakan institusi, makanya setiap bank atau mungkin uang-uang digital itu selalu menghimbau bahwa jangan pernah memberikan data finansial kepada orang-orang memang yang kita tidak kenal. Nah, yang kedua adalah ini kami sarankan ganti paspor atau sandi secara berkala. Ya, jadi usahakan paspornya juga kita ganti. Terus paling sering ya ini juga mungkin harus diwaspadai karena saya juga pun dulu awal-awal gitu. Jadi pada saat memakai paspor itu paling sering digunakan adalah paspor tanggal lahir. Nah itu kalau bisa dihindarin. Dan memang benar-benar kode variasinya itu kalau bisa ada angka sama ini, dan memang yang benar-benar rahasia karena kadang orang gitu, jadi ada kebiasaan memakai password itu tanggal lahir, ya. Jadi orang ketika tahu lihat KTP aja terus tahu tanggal lahirnya itu bisa masuk ke dalam situ, ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu lebih hati-hati lagi, ya, ini kita himbau. Jadi selain tadi passwordnya memang yang angka-angka kombinasi yang susah, dan usahakan ada secara berkala mengganti username atau passwordnya. Oke, next, Amriko. Ya, jadi yang ketiga adalah stop, segera hentikan mengumbar data pribadi di media sosial. Nah, ini juga kadang kita tidak sengaja kadang, ya, foto KTP mungkin dimasukin, ya, atau misalkan boarding pass atau apa yang ada QR code-nya atau barcode-nya itu tolong dihindarin, ya, karena mungkin kita tidak sengaja untuk mengupload itu, ternyata itu dimanfaatkan untuk oknum untuk hal-hal yang kurang begitu bagus. Oke, yang keempat itu jangan menginput data pribadi di situs palsu, ya, karena banyak pelaku kejahatan mengincar data pribadi dan data finansial untuk mendapatkan kode rahasia OTP melalui penipuan atau peretasan sebagai sarana untuk bisa mengeksploitasi saldo bank korban, ya. Jadi kan kadang tuh memang ada situs-situs palsu yang ketika kita masuk harus masukin username apa dan lain-lain. Nah, itu kalau bisa Bapak Ibu tolong dihindarin seperti itu. Memang benar-benar situsnya dicek dengan baik, ya. Jangan teriming-iming dengan hal-hal kayak nanti dapatkan hadiah tapi harus login dulu apa dan lain-lain, ya. Jadi itu tolong kita mengingatkan kepada Bapak dan Ibu. Oke, terus yang kelima itu
himbauan kita, jika ada transaksi yang tidak dikenal di rekening, masyarakat segera menghubungi call center bank atau meminta memblokir rekening tersebut, lalu datangi gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Ya, karena jika ada hal-hal seperti ini, jadi tolong segera diinformasikan, karena takutnya nanti akan menjadi fatal gitu ketika misalkan kita tidak melaporkan ke bank yang bersangkutan. Jadi mungkin ada contoh kasus, jadi pernah ada teman saya juga, jadi tiba-tiba di rekeningnya itu ada masuk rekening nomor transferan ya, atau uang. Nah, ternyata itu adalah satu kejahatan. Teman saya juga nggak melapor, akhirnya di cross check. Nah, akhirnya pada saat dilihat teman saya juga kena karena dia tidak melaporkan itu. Makanya kalau misalkan ada dana yang Bapak Ibu tidak tahu masuk ke rekening Bapak Ibu, tolong diinformasikan ke pihak bank. Karena kan sekarang sudah bisa ada call center, jadi tidak perlu ke sana lagi, tinggal lewat call center juga sudah bisa. Oke, yang keenam, jika insiden dibarengi dengan SIM card tidak bisa atau berfungsi, melakukan menerima panggilan telepon, SMS, dan akses data, maka kemungkinan besar terkena pertukaran kartu SIM. Itu. Jadi ini juga biasanya kan ini juga sering kejadian orang tidak sadar gitu loh. Ternyata di handphonenya dia simpan aja di meja. Ternyata udah ditukar tuh kartu SIM-nya. Akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, dan ternyata kartu SIM-nya dipakai di handphone lain untuk menerima kode OTP yang dikirimkan oleh bank digital atau bank swasta lainnya. Terus yang ketujuh yaitu terkait isu kode OTP, sama seperti himbauan atau pertukaran kartu SIM, bahwa pengguna jangan pernah memberikan data pribadi, data finansial kepada siapapun, terutama kode OTP. Ingat password secara berkala juga penting. Ya, jadi kembali lagi tadi, jangan terngiang-ngiang. Kalau nggak salah waktu itu saya juga pernah tuh, jadi mereka mengatasnamakan tadi bank digital, ya, dia minta nelfon, nih saya udah kirimin ini, mau pulsa nggak? Kayak gini dan lain-lain. Nah, akhirnya ya tadi karena saya selalu paham dengan ini mungkin penipuan, jadi bisa langsung diantisipasi. Ya, jadi intinya jangan pernah memberikan kode OTP walaupun dengan iming-iming apapun itu. Oke, terus yang ke-8, ya, dalam isu kode OTP, masyarakat jangan terjebak oleh situs palsu dan penipuan yang menggunakan fitur penerusan panggilan, di mana penipu meminta untuk menekan kode atau nomor pengganti agar semua data telepon dan SMS bisa masuk pada pelaku dengan tujuan untuk memperoleh kode rahasia OTP tersebut. Nah, ini juga sama kayak tadi, ya, jangan tertipu dengan iming-iming, ya, mau dikasih hadiah atau mau dapat uang, akhirnya kita memberikan kode OTP itu. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, ya, 9. Jadi pelaku kejahatan akan selalu berusaha menjebak korban untuk memperoleh kode rahasia OTP melalui penipuan, hacking, dan sebagai sarana untuk eksploitasi uang elektronik dan m-banking. Ya. Jadi tadi itu untuk bank, jadi sekarang juga uang elektronik dan m-banking pun juga diincar terus. Jadi ada beberapa uang elektronik yang memang selalu diincar oleh oknum tersebut. Terakhir, yang 10 adalah terus bagaimana jika penggunaan mengalami dan saldo elektronik atau m-banking terkuras, ya. Nah, di sini Kominfo menyarankan untuk segera hubungi call center aplikasi, ya, atau m-banking terkait untuk pengaduan dan penyelesaiannya. Ya, jadi kalau ada saldo atau Bapak Ibu tiba-tiba hilang atau kemana, nah itu segera melaporkan, ya, ke masing-masing bank elektronik, ya, atau m-banking dari masing-masing perusahaan tadi. Oke, ya, itu mungkin Mas Riko, terima kasih ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu, tadi kalau saya ambil kesimpulannya adalah benar-betul tadi dijaga, ya, kode kerahasiaannya, sampai itu dimanfaatkan buat orang lain, ya, untuk hal-hal yang tidak baik. Terus yang kedua, tadi ganti password, ya, password secara berkala. Terus kalau bisa passwordnya itu juga yang memang kombinasi yang agak susah, ya.
Terus memang kadang kendalanya kita lupa tuh password-nya, makanya kalau saya biasanya saya tulis di catatan, tapi catatan pun itu benar-benar saya jaga, seperti itu. Dan kalau memang bisa dihafal, silakan dihafal. Oke, saya rasa cukup, Mas Riko. Terima Siap. kasih ya, Bapak dan Terima Ibu. kasih Mas Ical untuk Semuanya infonya. mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena barusan untuk materinya itu sifatnya hanya himbauan ya. Jadi kita tidak ada sesi tanya jawab, jadi kita bisa langsung ke materi sesi yang kedua, yaitu sharing session dengan Kang Lutfi Burhan yang sebentar lagi akan kita tanya-tanya mengenai kiprahnya ya, memajukan batik Garut tidak hanya nasional ya, mungkin internasional juga nih beberapa belakangan saat ini. Oke, sebelum aku panggil Kang Lutfi Burhan, ini ada profil singkat mengenai Kang Lutfi dengan usaha batik Garutannya. Ini sebentar, saya mau putarkan profilnya sebagai berikut. Oke, tepuk tangan. Kang Lutfi sudah di ujung Zoom ya. Udah bisa partisipasi ya untuk kegiatan kita siang ini. Kang, panggilnya enaknya apa nih? Panggilnya enaknya apa? Kang Lutfi, Kang Burhan, Kang Kalau Kang Burhan itu kayak sinetron-sinetron tahun 90-an ya, Mas Riko ya. Oh. Kang Upi aja boleh. Mau Kang Lutfi atau mungkin Kang Upi boleh. Siap. Kang Upi, ini aku pengen bercerita sedikit ya mengenai kegiatan ini. Jadi intinya ini kegiatan yang cukup positif ya dari Kominfo. Pengen memberikan semacam pencerahan buat teman-teman pelaku UMKM di Jawa Barat sama Jawa Tengah. Nah, kebetulan kita ada 5 sasaran desa nih, Kang Upi. Ada desa mulai dari Kabupaten Cirebon, itu ada Kali Tengah, kemudian Garut juga ada, Jayawara. Oh iya? Kemudian selebihnya itu ada di Jawa Tengah, ada Lorawetan, Janggalan, sama Karangbenar. Nah, kebetulan kita di kegiatan ini tuh ingin memberikan semacam pencerahan, saling berbagi informasi. Karena kita lihat sendiri pandemi ini lumayan cukup memukul banyak sektor usaha, bener nggak sih, Kang? Betul banget, betul banget, betul banget, betul banget. Jadi ibaratnya banyak usaha yang pada tutup, terutama mungkin sektor-sektor UMKM yang sangat terdampak dengan adanya berbagai kebijakan, salah satunya ada PPKM. Nah, beberapa teman saya juga sempat ada yang tutup usaha juga, Kang, karena hal itu. Nah, kita tuh kepingin supaya gimana caranya menyiasati hal ini supaya secara usaha dan bisnis masih tetap berjalan gitu ya di tengah pandemi ini. Salah satunya pemanfaatan pemanfaatan internet dengan berbagai platform digital yang ada supaya kita bisa memperluas pasar kita. Orang-orang yang tahu itu mungkin nggak hanya orang-orang yang tahu hanya di kecamatan kita nih, Kang, tapi ada tahu misalnya yang suka dengan batik Indonesia ada di Jakarta, Jogja, bahkan di luar negeri. Nah, itu caranya gimana tuh? Nah, sebelum kita
lebih jauh ngobrol lebih dalam nih Kang. Ini santai ya Kang ya, artinya Santai banget. tidak ada materi yang disampaikan. Jadi nanti sifatnya kita akan tanya jawab baik dengan saya ataupun nanti kita akan open diskusi sama teman-teman yang sudah ada di forum ini seperti Iya. itu. Nah, sebelum kita bertanya lebih jauh nih Kang, kesibukan saat ini Kang Upi bisa ceritain kayak gimana Kang? Oke. Mas Riko selamat siang, terus kemudian juga teman-teman yang lain, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Akang, Teteh, semuanya. Perkenalkan, saya meskipun tadi sudah dikenali, ini Mas Riko, saya Lutfi. Saya memang benar, saya dari Garut, terus kemudian kalau misalkan bertanya mengenai kegiatan sekarang, lagi PPKM seperti ini, ya kegiatannya sepertinya untuk saat-saat ini adalah menyelesaikan dan juga mengerjakan pesanan-pesanan tentunya. Sambil terus berjualan, berdagang, terus kemudian juga mengisi waktu, membuat rancangan-rancangan untuk koleksi selanjutnya gitu. Ya seperti itu aja biasa. Gitu Mas Riko, kalau misalkan untuk sesi waktu sekarang luangnya ya menjahit, terus kemudian juga memilih bahannya seperti biasa saja, seperti itu untuk kegiatannya. Berarti hikmahnya pandemi seperti ini nggak bikin kita diam ya Kang ya? Banyak aktivitas yang bisa kita lakuin, ya nggak sih? Betul, sebenarnya kalau misalkan dikata bahwa lagi pandemi, terus kemudian PPKM, benar tadi kata Mas Rico bahwa pinter-pinter kita aja memanfaatkan momen seperti itu. Jadi ketika saya memang semua lini bisnis itu terpukul, semua lini bisnis itu hampir mundur gitu ya, volume penjualan pun juga sama, akan tetapi yang saya rasakan hanya 2 lini bisnis sih sebenarnya yang tidak terlalu terdampak, akan tetapi masih bisa bertahan, yaitu ya sektor pangan dan sektor sandang ya seperti baju seperti itu. Nah, waktu awal-awal pandemi memang kebutuhan akan baju batik emang mau dipakai kemana gitu kan, orang pada WFH, terus kemudian orang pun juga kondangan ditutup, pada malas untuk ke kondangan kan gitu, nikahan ditutup, jadi nggak ada yang bikin baju batik gitu. Tapi pas saat-saat ini, khususnya untuk di Garut, pas ketika mulai dibuka, ya tetap aja ada permintaan, terus kemudian banyak kebutuhan-kebutuhan yang meskipun tidak dipakai ke kantor, tapi pun juga bisa dilakukan macam-macam gitu mengenai baju. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan, masih bisa bayar pegawai dan nggak ngekat pegawai juga. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih. Kenapa harus batik? Dan batik Garutan itu apa bedanya sama batik-batik yang lain, Kang? Oke, aduh, kalau misalkan ditanyakan mengenai hal ini, sebenarnya sangat prinsipal sekali nih, Mas Riko. Saya ini orang Garut, terus kemudian juga saya berpikir bahwa dari dulu gitu, ketika sebenarnya saya sebelumnya adalah seorang pegawai, nah pekerja gitu di salah satu bank, tapi pas berjalan seiringnya waktu, memang sedari mulai kuliah, dari dulu saya senang sekali mengoleksi kain. Terus kalau dari kecil itu memang ibu saya mengoleksi kain jarik ya, atau mungkin sinjang kalau dalam bahasa Sunda, kalau Jawa tuh kayak kain jarik gitu, dari mulai ibu saya, nenek saya gitu. Nah, hal tersebut yang menjadi alasan untuk saya memilih batik gitu. Terlebih bahwa Garut ini punya salah satu batik Jawa Barat gitu, yang memiliki ciri khas tersendiri, yang warnanya itu rame. Kan bedanya kalau dengan batik dari Jawa Tengah itu kan nuansanya itu tanah, warna-warna coklat. Nah, kalau di Garut itu merah, kuning, hijau, jadi warna-warna yang genjreng. Nah, jadi karena saya dari Garut, terus kemudian saya juga melihat peluang bahwa kebanyakan di Garut ini malah yang banyak itu jual kainnya gitu, tapi tidak ada yang mengolah batik menjadi baju yang kekinian, yang lebih bisa diserap oleh bangsa anak muda gitu. Yang seperti itu sih, Mas Riko. Terus momentumnya pas tahun 2008,
terus pas zaman rame-ramenya Malaysia ngeklaim batik juga gitu. Nah di situ tuh saya udah sering tuh pakai, kalau ke kampus pakai batik, kalau kemana-mana pakai batik Garutan. Ini dari mana lucu-lucu, nah, seperti itu. Nah jadi sebagai orang Garut yang dimanapun juga ada nama besar batik Garutan, jadi di situ saya berpikir bahwa kenapa tidak saya memilih untuk mengembangkan potensi dari daerah saya, yaitu batik Garutan gitu. Jadi bedanya dengan batik yang lain, bahwa di Jawa Barat kan ada batik Cirebon nih. Di sini mungkin ada tadi Nah, benar. apa namanya, Desa dari Kabupaten Cirebon juga. gitu. Ada Kabupaten Cirebon juga kan yang memang lebih terkenal batik Megamendungnya gitu, sangat ikonik sekali dari Jawa Barat, Megamendung gitu. Nah, sedangkan batik dari Garut ini masih perlu untuk bersaing gitu dulu itu ya, 10 tahun yang lalu itu masih perlu bersaing biar dikenal apa sih ciri khas batik Priangan ini. Nah, jadi dari situ ya muncullah ide gitu bagaimana saya membuat baju, baik itu kemeja ataupun juga mungkin baju-baju untuk wanita, tapi pasarnya itu lebih dikhususkan kepada anak-anak muda gitu, yang disesuaikan dengan umur saya waktu 10 tahun yang lalu. Gitu Mas Riko. Iya, alasannya lebih ke kecintaan terhadap kota ya. Mungkin apa ya, sebagai pembedanya itu lebih menyesuaikan corak batik yang kalau kita lihat itu cukup tua gitu ya, image-nya atau Betul, citranya gitu, dengan betul sekali. disesuaikan dengan model-model yang milenial, kekinian. Jadi ketika orang pakai batik pun jadi yang nggak malu ya atau gimana gitu kali ya Kang ya? Betul, betul sekali Mas Riko. Jadi ketika kalau dulu orang pakai batik kayak kesannya tuh kayak bapak-bapak gitu atau mungkin kayak ibu-ibu gitu ya. Tapi kalau pas sekarang-sekarang eh, mulai disesuaikan gitu. Jadi alhamdulillah gitu dari mulai itu semua batik kembali membuat sebuah repositioning bahwa tidak hanya dipakai untuk acara seremonial yang sifatnya eh, kuno ataupun juga klasik, tapi benar-benar sudah naik tingkat gitu ke anak-anak muda gitu kayak gitu-gitu. Nah, terlebih untuk batik dari Garut ini sendiri harus mampu bersaing dengan batik-batik yang sudah tenar, kayak batik Megamendung gitu dari Cirebon atau mungkin batik dari Solo, dari Pekalongan gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi apa namanya motivasi ataupun juga mungkin jadi alasan kenapa sih harus batik Garutan gitu. Siap. Kang Upi tadi lupa nanya nih, atau kelewat ya, sejak kapan ya kepikiran untuk memulai bisnis batik ini? Oke. Sebenarnya kalau misalkan untuk merintisnya, sebenarnya dari mulai waktu itu saya mulai merintis di tahun 2008, 2009 itu udah mulai sering karena senang gitu ya bikin-bikin baju batik-batik buat sendiri, terus kemudian teman-teman pada suka, jadi sering saya pinjemin ke teman-teman, terus kemudian pas karena sering dipinjemin lalu nggak balik lagi, Mas Riko. Nah, udah gitu orang sudah pada pinjem batik nggak balik lagi, lalu kemudian pas 2010 ke sini udah mulai tuh agak-agak banyak gitu ya produksinya. Pas kepikiran kenapa nggak dibikin aja ya, dijual aja gitu ya saya teh gitu batiknya gitu, karena banyak banget orang yang pinjem dan nggak balik lagi, teman-teman pinjem nggak balik lagi kayak gitu. Akhirnya sudahlah di 2014 membuat brand sendiri namanya Upidam, yaitu nickname nama saya Upi. Terus kalau di kampus dulu saya panggilnya Upidam. Jadi saya pakai apa namanya nama sendiri dan mulai untuk menggunakan ya rame-ramenya Instagram ya. Rame-rame Instagram kan di 2014-an ke sini ya. Jadi mulai dari situ deh, mulai saya apa benar-benar dideklar gitu ya bahwa batik Upidam itu lahir gitu di tahun 2014 gitu. Lalu kemudian secara masif diproduksi secara rutin itu mulai dari 2015 ke sini gitu. Pas lagi booming-boomingnya Instagram awal-awal, yang kalau Instagram pas awal-awal apa ya, masih agak-agak burem, sepia-sepia gitu kan kalau dulu.
Gitu. Oke, artinya udah lumayan lama ya, Kang, ya? Nah Lumayan Mas Riko, ya. nah ini kan kaitannya kita, gimana kita caranya memanfaatkan, teknologi supaya punya manfaat atau Mhm, maslahat buat bisnis kita nih, Kang betul. Upi. Nah, ini kalau sempat tadi saya lihat, Kang Upi mengkomunikasikan, batik Garut ini, itu kan, kalau saya lihat dari profil profil Instagram ya. Ya, Ya kan ya. Nah, betul. ini mungkin teman-teman mau lihat juga kayak gimana sih profil Instagramnya. Sekalian kita bahas kali ya, Kang Upi. Boleh. Jadi karena kebetulan kita ambil contoh di sini adalah peranan sosial media dalam upaya komunikasi dan apa ya, informasi produk kita kepada orang, baik teman ataupun mungkin relasi-relasi yang menjadi followers kita. Seperti itu. Nah, ini kita konteksnya mungkin sosial apa ya? Sosial media yang tidak menggunakan iklan dulu nih, Kang Upi. Ya Betul. kan ya. Nah, ini bisa kita buka dulu sebentar ya. Aku siapin dulu ininya, Kang. Profil Instagram dari Upidam ini dulu ya, Kang ya. Sebentar ya. Boleh.